Seorang lelaki di Oku Timur sudah punya 3 orang istri, namun dirinya masih berpacaran dengan remaja SMA. Berniat menjadikannya istri keempat, namun berujung masalah karena kecemburuan dan si wanita dihabisi. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Oku Timur, Sumatera Selatan. Tepatnya ada kejadian di tanggal 20 Juni 2024. Ditemukan sesosok jasad wanita di kebun karet saat itu di Oku Timur membuat para warga geger. Karena ada jasad tanpa identitas dengan kondisi memprihatinkan, para warga pun langsung lapor kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil otopsi sendiri menyebutkan korban banyak luka dan juga mendapatkan banyak penganiayaan sebelum akhirnya berpulang. Tak lama pihak kepolisian pun melakukan identifikasi korban hingga akhirnya ditemukan identitas korban bernama Umi Astuti yang ternyata masih SMA. Kronologi kejadian pun akhirnya terungkap dari pemberitaan. Umi Astuti berusia 16 tahun, tinggal dengan keluarganya di Kembang Raya, Belitung, Oku Timur. Masih bersekolah di SMK Muhammadiyah kelas 10. Dikenal sebagai gadis yang pintar, rajin, bahkan dirinya dekat dengan keluarga. Di sekolah Umi pun aktif, punya banyak teman dan banyak disukai teman-teman. Kehidupan Umi sendiri pun cukup baik-baik saja hingga akhirnya ada yang terjadi di tahun 2022. Saat itu Umi masih SMP, namun Umi berkenalan dengan seorang lelaki bernama Yasin atau biasa dipanggil Putra 30 tahun. Keduanya pun berkenalan, saling suka hingga akhirnya mereka berpacaran. Yasir sendiri tinggal di Madang, Oku Timur, pekerjaannya semrawutan. Yasin harus bekerja, ternyata Yasir sendiri sudah punya istri dan 2 anak. Ada yang lebih mengejutkan kalau Yasir ternyata sudah pernah 3 kali menikah, punya 2 anak dari 3 kali pernikahan. Bahkan kini istri kedua tengah hamil dan Yasir mengungkapkan istri pertama dan istri ketiga sudah diceraikan, namun kini Yasir tinggal dengan istri kedua dan sedang mengandung. Entah Umi tahu atau tidak Yasir sudah menikah atau Yasir pernah menikah. Saat itu jelas Umi dengan Yasir berpacaran cukup lama 2 tahun. Dari Umi kelas 3 SMP hingga akhirnya Umi kelas 2 SMA. Beda usia 14 tahun antara Yasir dengan Umi. Jelas saja Yasir memanfaatkan kepolosan Umi dan nampaknya memanipulasi Umi. Tak lama Yasir pun nampaknya menginginkan sang pacar Umi jadi istri keempat. Padahal istri kedua dari Yasir pun tengah hamil dan Yasir tinggal bersama istri keduanya. Tanggal 19 Juni 2024, Umi pergi dengan motornya tanpa berpamitan kepada keluarganya sore hari saat itu. Umi bertemu dengan Yasir, akhirnya keduanya pun jalan-jalan hingga jam 10 malam. Tak lama di perjalanan Umi pun mendapatkan telepon yang ternyata dari laki-laki. Yasir kesal kepada Umi karena sibuk dengan handphonenya. Bahkan Yasir pun saat itu cemburu kepada Umi, yakin kalau ternyata Umi adalah laki lain. Tak terima dipermainkan Umi hingga akhirnya keduanya pun cekcok. Pun akhirnya berujung cekcok. Masih dalam kondisi kesal, Yasir mengajak Umi ke kebun karet dan tak lama sesampainya di kebun karet, Yasir pun membawa kayu balok dan menghantamkannya kepada Umi dengan penuh rasa marah. Hingga saat itu Umi pun terjatuh, mengeluarkan cairan merah, berujung akhirnya Umi tak bernyawa. Panik Yasir pun kabur meninggalkan Umi dan pergi membawa motor Umi, bahkan sebelumnya mengambil handphone Umi. Menitipkan motor Umi di kenalannya berharap kalau Umi ditemukan diduga mendapatkan perampokan di jalanan sepi. Pulang ke rumah sang istri nampaknya Yasir pun berakting seperti tak terjadi apa-apa. Hingga keesokan harinya jasad Umi ditemukan para pencari karet dan tak lama dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat pihak kepolisian membawa jasad ke rumah sakit untuk diotopsi dan identifikasi. Setelah tahu identitas korban, tak lama pihak kepolisian pun mendatangi keluarga Umi. Interogasi keluarga Umi dan tak lama menanyai teman-teman Umi. Ayah Umi sendiri Suyanto mengungkapkan tak bisa menghubungi Umi, mencari bahkan hingga akhirnya melaporkan kehilangan Umi kepada pihak kepolisian. Setelah keluarga tahu kalau jasad itu adalah Umi, dengan penuh kesedihan keluarga pun meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Meski di awal mengira ini adalah kasus perampokan, namun ternyata banyak kejanggalan hingga pihak kepolisian terus mengusut kasus ini. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap dan mengungkap siapa pelakunya. Ternyata pelakunya adalah Yasir, pacar dari Umi. Yasir pun diamankan di pinggir jalan di dekat rumahnya pada malam hari. Yasir pun diamankan tanpa perlawanan. Mengakui kalau dirinya pelakunya, motifnya Yasir mengungkapkan dirinya cemburu dan yakin kalau Umi adalah laki lain.
Bahkan belakangan terbongkar kalau Yasir menginginkan motor dan handphone milik Umi. Yasir mengungkapkan ingin menikahi Umi, namun ternyata Umi masih main-main dan nampaknya Umi sering chattingan bahkan bertelepon dengan lelaki lain. Terkait permasalahan ini, Yasir pun diamankan dan menjalani persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Keluarga Umi bahkan teman-teman merasa kehilangan. Jasad Umi dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman di makam keluarganya. Ayah dari Umi dan keluarganya pernah mendengar nama Yasir, namun tak pernah menyangka kalau Yasir punya 3 istri, bahkan Yasir dengan permasalahan yang ada. Pernah menyangka kalau Yasir itu adalah teman SMA-nya, namun ternyata bukan. Ayah Umi menyesal tak melarang Umi berpacaran. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasusnya Okbokan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.